Anak kita bukanlah kita. Ia adalah pribadi tersendiri, individu yang berbeda. Karenanya hanya dia yang bisa menemukan sendiri hari esoknya. Saya Nugroho Nur Arifin dan ini adalah Masa Depan. Halo, selamat datang di Bincang Masa Depan. Di sini tempatnya kita membahas semua hal tentang bagaimana kita sebagai orang tua bisa membantu anak kita menemukan masa depan mereka dengan sendirinya gitu. Dan sekarang kita akan membahas khusus tentang bagaimana kita sebagai orang tua bisa membantu anak untuk menentukan jurusan perkuliahan mereka. Nah, di sini saya udah bareng Mas Sapta Dwi Kardana PhD. So, welcome Mas Sapta. Terima kasih Nugi. Ya, good to have you here. Ada beberapa hal sebenarnya yang emang aku juga pengen banget tahu gitu ya. Karena urusan memilih jurusan perkuliahan ini emang dari dulu tuh menjadi sebuah tarik ulur. Apakah ini wilayahnya orang tua atau ini wilayahnya anak? Gitu. Siapa sebenarnya yang lebih berperan sebaiknya dalam proses menentukan pilihan perkuliahan ini? Ya, kita mulai ngobrolnya ya. Ya. Kita mencoba minjam istilahnya Khalil Gibran ya, bahwa anak itu seperti anak panah yang akan dilepaskan. Dan kita tidak bisa menentukan kemana arahnya. Jadi seperti anak panah itu akan bergerak sendiri kan. Nah, jadi persoalannya di kultur Indonesia bahwa orang tua itu terlalu ikut campur dalam proses pengambilan putusan anak. Anak menjadi apa terus, dan anak-anak itu sejak kecil sampai menjelang menentukan bidang studinya apa, itu terlalu sibuk merespon permintaan orang tua dan kultur. Jadi bangun pagi, dibangunin, makan, berangkat sekolah, bimbel, terus saja. Apa yang dia lakukan setiap hari adalah merespon keinginan orang tua. Ayo bangun, jangan lupa sholat, jangan lupa bimbel, jangan lupa makan, dan terus dari luar dari dirinya. Dan ketika kelas 2 SMA, orang tuanya baru gini, nah sekarang udah kelas 2 SMA, ayo kamu kemana? Tiba-tiba dia harus menjadi dirinya sendiri. Itu problem yang besar yang dialami semua anak-anak sekarang. Mereka nggak tahu jadi apa. Jadi seperti orang pergi ke restoran gitu. Maka dia akan nanya, yang enak apa sekarang? Makanannya. Semua pengambil bidang yang lagi viral apa? Hits. Ya, sudah hits apa? Misalnya sekarang data science, aktuaria, itu semua pengambil itu. Semua ke sana. Itu hanya gara-gara dia nanya apa yang lagi enak di sini, yang lagi rame apa. Jadi mereka tidak punya tujuan yang jelas karena dia tidak pernah menjadi dirinya. Problem yang paling besar adalah mereka tidak kenal dirinya. Kalau mereka kenal dirinya, dia tahu mau kemana itu. Ya, kalau saya kerbau, saya kerjanya di ladang gitu ya. Kalau saya ikan, saya ada di air gitu. Nah, jadi harus sekolah di air kan, bukan di ladang kan. Gitu. Nah, persoalan pertama adalah bagaimana membuat anak-anak itu sejak awal kenal dirinya. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap itu? Orang tua yang harus membantu anak itu berkenalan dengan dirinya. Bukan guru. Guru udah bekerja dengan kurikulum yang diset. Jadi gak bisa membantu anak untuk mengenalkan dirinya. Tapi orang tua harus menemani anaknya untuk memperkenalkan siapa kamu tuh. Jenis kamu tuh apa? Nanti cocoknya di mana? Di air atau di gunung atau di hutan? Nah, di situ problemnya. Jadi bukan jurusan namanya sekarang prodi ya, program studi. Jadi mengambil program studi apa? Nah, harusnya dia menyesuaikan dia apa? Misalkan dia unta, dia tahu dia punya punuk itu untuk survive di padang pasir. Nah, kalau dia tahu dia unta, maka dia harus pilih padang pasir sebagai dia habitatnya. Supaya dia tumbuh, kekuatannya muncul ketika dia ada di padang pasir. Nah, ketika dia memilih sekolah, harus yang sesuai dengan habitat dia. Supaya tumbuh semua kekuatan dia. Kalau enggak, ini repot. Nah, ini yang menjadi problem. Kenapa saya menemani ribuan orang tua ketika mereka harus memilih program studi. Karena mereka tidak sempat membantu anaknya berkenalan dengan dirinya. Itu isunya. Oke, berarti kan sebenarnya peran orang tua di sini adalah membantu anaknya kenal diri sendiri. Ya, berkenalan dengan diri sendiri, lebih akrab dan jadi lebih paham. Gitu kan, siapa dirinya gitu kan. Nah, kalau gitu orang tua harusnya melakukan apa ya, Mas Sapta? Ya, kan banyak orang tua bilang gini, tapi kan anak saya waktu kecil kan
belum bisa di psikotes katanya. Kan belum tentu bisa baca tulis. Saya bilang memang kita kalau tetap mengandalkan cara tradisional adalah semuanya tuh harus verbal. Padahal kan ada yang namanya bahasa non-verbal, body language. Nah, kita akan tahu bahwa anak itu punya body language seperti apa. Nah, itu kita bisa mengenali karakter dia seperti apa. Misalkan dia sangat hangat terhadap, sangat ekstrovert, sangat dekat dengan, atau dia sangat mencintai alam, ada calling untuk berhubungan dengan alam, senang dengan hewan dan seterusnya. Itu kan sebetulnya bisa diobservasi dengan awal. Karena itu tugas orang tua adalah mengobservasi di awal kecenderungan-kecenderungan yang dimunculkan oleh anak-anak melalui bahasa non-lisannya. Bahasa non-lisan. Nah, jadi non-verbalnya, yaitu body language, ketertarikan. Dia kan bisa kebaca dong. Ketika dia lihat ada banyak orang, dia tertarik untuk mendekat dengan orang. Berarti cukup ekstrovert ya. Jadi cukup punya intrapersonal intelligence. Jadi punya kecerdasan untuk berhubungan dengan orang. Nah, itu kan terlihat, nggak usah dites psikotes, cukup kita observasi anak kita udah tahu, oh anak ini punya potensi untuk berkomunikasi dengan orang. Kelihatan ketika dia belajar berkomunikasi, bahasanya kelihatan apakah dia punya kecerdasan bahasa atau linguis, atau punya kecerdasan ruang. Dia gambar tiba-tiba bisa bagus, itu kan bahasa lain kan, gambar itu non verbal juga kan. Dia gambar, kelihatan kan bakat-bakat menggambar atau olahraga gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan itu aset yang dikasih Tuhan itu jelas. Ketika anak itu kelihatan cukup tinggi, nah itu tinggal dikonversi. Oh berarti mungkin bagus di olahraga, di basket dan itu bisa kelihatan. Jadi observasi aja pertumbuhan anak itu, temani. Itu sebetulnya informasinya jelas ya, sebetulnya dalam bentuk bukan bahasa verbal. Jangan nunggu dia bisa ngomong dulu, nggak akan bisa ngomong, dia belum bisa ngisi kuesioner kan. Nah itu cara pertama. Berarti kalau kayak begitu kan, karena sebenarnya skills untuk mengamati dan kemudian bisa membaca bahasa nonverbal itu seberapa banyak orang tua sebenarnya punya. Karena apakah orang tua harus belajar dulu atau something that is actually quite natural? Karena sebenarnya pasti banyak yang kemudian, waduh, kok anak gua begini, kudu gimana ya? Kalau pemahaman saya pikir semua orang itu sudah dilengkapi oleh kemampuan itu. Cuman dia tidak tahu aja bahwa dia punya kemampuan itu. Iya. Ya, bahasa nonverbal itu salah satunya adalah tulisan. Tulisan tangan itu adalah body language on paper. Bahasa tubuh yang dicoret di tulisan tangan. Saya bisa membuktikan bahwa coretan tulisan tangan itu menggambarkan body language dia. Dan body language dia kan sudah cerita kan. Nah itu terlihat nanti bentuknya dari karakter tulisan tangan. Nah orang tua tuh tahu body language orang tuh. Kalau saya bicara dengan si A, badan saya mendekat gini, Mas Nuki apa kabar? Badan saya mendekat. Body language saya kan menunjukkan bahwa saya seorang so akrab. So akrab, terus mencoba untuk memotong pembatas barriernya, saya mendekatin. Nah itu hampir pasti tulisan saya ke kanan. Nah jadi itu body language itu bisa dibaca dari bentuk tulisan. Pertanyaan kenapa tulisan? Karena semua anak itu ketika SD belajar menulis sama startnya. Kursif, udah sambung, atau urut pendek-pendek yang simpel itu. Tapi kalau kita lihat anak kita udah SMP kan tulisannya semua berbeda. Berarti ada benturan-benturan hidup yang berbeda, membuat tulisannya berbeda. Nah itu sebetulnya ada cerita. Nah jadi kita orang tua harus memilih instrumen apa yang mau dipakai untuk mengamati anak. Bisa lihat dari tulisan tangan, lihat dari body language, dari kemampuan dia bicara, macam-macam itu bisa ikut. Jadi tidak harus jadi psikolog. Bukan tidak penting pelajaran psikologi. Perkaya lah, orang tua itu harus punya tools untuk mengamati anak. Itu kan kelihatan. Anak itu kadang-kadang sangat sangat sosial dengan lingkungan luar. Sampai rumah dia pendiam. Anak-anak generasi Z itu kan kayak gitu. Sampai rumah orang tuanya dimusuhin. Di luar rumah dia sangat akrab. Nah, hal-hal seperti itu kan dia bisa mengamati itu. Dia harus punya kemampuan untuk mendampingi anak itu. Menurut saya toolsnya apa ya? Mau pilih itu siapa kan? Bisa macam-macam, belajar itu sebentar. Banyak kalau pelajaran-pelajaran pendek untuk bagaimana mengenali orang dari body language ya. Jadi sebenarnya kemampuan ini setiap orang tua udah pasti punya, naturally punya. Pasti. Sekarang permasalahannya adalah banyak orang tua yang tidak mengenali kemampuannya dalam membaca bahasa nonverbal. Betul. Begitu kan? Betul. Dan kemudian bahasa nonverbal ini sebenarnya
bisa termanifestasi ke dalam beberapa bentuk, begitu kan? Betul. Salah satunya yang mungkin Mas Sabta kuasain adalah tulisan tangan, Betul. begitu kan? Betul. Jadi parents should take instruments. Betul menurut Iya. saya ya. Yeah, Kita semua punya baseline. right. Perilaku kita punya baseline, kebiasaan. Misalkan kalau kita ngomong suka membahasai bibir gitu. Nah, gitu. Nah, itu kan baseline saya. Yeah. Nah, baseline itu kan bisa dipelajari kan. Nah, tulisan juga ada baseline-nya. Nah, dia baseline-nya sebenarnya jauh atau menyimpang nggak, anomali nggak, atau distorsi nggak. Nah, itu kan kelihatan benturan-benturan psikologisnya. Yeah. Oh, anak ini sedang mengalami apa namanya moody ya, kelihatan itu kelihatan dari baseline-nya dan seterusnya. Yeah. Itu kelihatan dari baseline sebenarnya sama kan, kita semua belajar nulis caranya sama. Yeah. Tapi kenapa di ujung akhirnya tulisan saya beda, padahal pelajarannya sama, huruf A-nya sama. Betul. Ya. Nah, berarti itu ada perjalanan psikologis yang bisa kita pelajari kan. Betul. Nah, hal-hal seperti itu. Yang penting toolsnya apa? Banyak tools yang dipelajari. Jadilah psikolog untuk di dalam rumah. Menurut saya itu semua orang bisa jadi psikolog di dalam. Semua orang bisa. Menurut saya bisa, itu pelajaran itu tidak eksklusif ilmunya. Itu terbuka ilmunya, di mana-mana orang bisa belajar itu. Ya. Mungkin free ya, belajar itu, banyak orang ngasih di apa namanya di YouTube banyak ya, atau di TEDx itu banyak. Bicara tentang itu cukup membantu, memberi pencerahan itu. Ya. Nah, seberapa early orang tua bisa mengamati ini? Ya, ketika kita sudah lihat dia sudah bisa bergerak. Udah. Ketika dia sudah bisa bergerak ya, ketika di rumah dia udah belajar jalan ya, kan kelihatan dia terhadap. Mulai. Kan ada anak yang takut ketemu orang. Ada. Jadi khawatir tuh. Nggak usah manusia, kucing juga ada yang punya karakter gitu ya. Gitu. Nah itu Benar. sama itu. Nanti saya amati bahasa tubuhnya Oreo. Iya betul. Kita kan belajar bahasa kucing gimana. Kalau ekornya begini apa, kan sebenarnya body language-nya dia kan. Itu dipelajari sama manusia, itu lebih kompleks, tapi itu bisa dilihat. Jadi sejak kapan, kalau menggunakan metode yang agak rame itu namanya dermatoglyphic science ya. Ya, apakah dia betul science atau pseudo science ya, atau ilmu semu yang membaca fingerprint. Right. Bagaimana hubungan tentang respon genetik seseorang dari fingerprint. Nah, kapan anak itu punya fingerprint? Sejak lahir dia punya, dan dia tidak akan berubah sampai mati, kecuali dia masukin air keras atau dia bakar. Nah, itu baru berubah. Artinya ada sesuatu yang melekat dengan dia. Nah, itu bisa mulai awal sudah bisa dibaca itu. Okay. Pakai fingerprint analysis. Kan sudah pernah booming di Indonesia ya. Semua orang belajar bagaimana membaca tulisan tangan, fingerprint anak. Untuk dia bisa mengantisipasi kecenderungan genetik dia seperti apa. Right. Nah, itu juga tools ya. Yeah. Apakah orang tua bisa belajar itu? Bisa itu. Tidak sulit itu. Belajar fingerprint bisa. Polanya fingerprint itu terlihat. Oh, ada polanya ini, word, ada nama macam-macam ya. Ada polanya, tinggal dicek sendiri pakai kaca pembesar udah kita tahu. Atau pakai handphone track itu bisa lihat. Ya. Itu tools juga ya. Kalau dari kapan anak itu bisa lihat? Ketika dia punya fingerprint kan, lahir udah punya. Tapi belum tumbuh. Agak 3 bulan udah mulai tumbuh, itu bisa dicek. Nah, itu mungkin perlu diperkenalkan orang tua tuh. Berarti kan sebenarnya orang tua harus selalu mengobserv si anak ini kan, dari mulai tuh even tadi baru mulai bisa gerak, ya kan, sampai akhirnya dia udah gede. Jadi nggak ujuk-ujuk kayak tadi Mas Sabta gambarkan, tahu-tahu, waduh, ini anak udah gede aja nih, udah kelas 2 SMA gitu kan. Ayo mau masuk prodi apa gitu kan. Berarti harus jadi diri sendiri kan. Iya. Berarti tiba-tiba ada problem gitu kan. Iya. Ya, berarti kan sebenarnya role orang tua adalah untuk selalu menjadi a close observant of tindak tanduk, perilaku, behavior, non-verbal communications dari si anak gitu kan. Always like that, right? Betul. Tapi harus ditindaklanjuti dengan mengembangkan ekosistem yang sesuai dengan karakter dia, sehingga tanahnya bisa subur di rumah tuh. Kalau dia ternyata orang yang linguis, siapkan akses terhadap pembelajaran bahasa, banyak buku, bacaan. Nah, itu kan ekosistem yang mendukung profil dia bisa muncul. Nah, itu harusnya ditindaklanjuti, bukan hanya knowing, tapi tahu bagaimana membangun ekosistem supaya tumbuh. Nurturing. Ya, nurturingnya betul. Berarti kalau misalnya, I think my kid is having this athletic ability. Ya,
dorong itu kan, ikutin gimnastik, itu kan udah oke itu. Oke. Kalau dia tinggi gitu ya, udah pasti basket ini ya. Nah itu bakat itu bisa melekat dari genetik itu dari situ. Oh dia tinggi, tapi tidak diskriminatif ya. Misalkan Lionel Messi itu tidak tinggi. Zaman dulu kita pikir main bola kenapa kita kalah? Karena orang Indonesia pendek-pendek, tapi nggak terbukti kan. Dari Maradona sampai Messi pendek semua. Pendek semua dan canggih ya. Nah, kayak gitu loh. Yeah. Kan bisa sesuatu yang hidden kan itu. Right. Itu harus dieksplor ya. Nah, tugasnya orang kan tua yang mengeksplor itu. Kan kelihatan waktu ketika dia main bola itu kelihatan jago banget ya. Neymar mungkin dari kecil udah gila main bolanya kan. Yeah. Itu harus sudah terobservasi kan. Iya. Sehingga berani nggak orang tua itu melihat itu sebagai aset anak itu. Right. Dan mau nggak dia transform itu into capital, menjadi modal. Nah, kalau dia jago bola, dia modal main di bola dong nanti ya. Iya, benar. Real Madrid. Benar. Asetnya ketemukan aset itu dan transform itu menjadi modal. Iya. Tugasnya itu aja. Nah. Sama di dunia bisnis kan begitu. Kita punya aset, kita konversi jadi modal kan. Benar. Punya tanah, disewain, bikinin kos-kosan, nah itu kan berubah jadi capital. Betul. Ya mungkin yang susahnya di sini buat banyak orang tua, asetnya nggak kelihatan setangible semudah itu. Modal material kan. Ya betul. Ya kan. Jadi dan apalagi banyak mungkin I don't know if this is cultural, but a lot of parents can how do I put it? Itu tadi mungkin problemnya ya. It's like we forgot the art of understanding people, understanding human. Karena everything should be literal, everything should be very explicit in a very, you know what I'm saying, literal sense, gitu kan. So, trying to gauge our kids' hidden or non-verbal cues might be something that a lot of people need to exercise a little bit. Betul. Ya. Iya, dan itu bisa dipelajari. Soalnya kan kita nggak mau belajar. Itu dia sebenarnya. Itu. Iya. Bahasa nonverbal itu sama efektifnya dan bahkan lebih berpengaruh daripada bahasa verbal. Itu secara teoritis semua komunikasi yang paling efektif itu adalah nonverbal. Iya. Jadi 90% itu nonverbal. Dari kayak gini kan gesture, mata, duduk semuanya itu nonverbal punya informasi kan. Yes. Yang bisa ditangkap. Nah, kalau orang tua itu belajar sebentar aja, itu nggak rumit tuh. Dan itu terbuka itu. Right. Ilmu itu mudah sekali dipelajari. Right. Tinggal ada nggak yang mau mengarahkan. Duduk itu betul latihan. Ada bidang-bidang ilmu-ilmu yang nggak bisa belajar otodidak. Kita harus ada guru ya. Yang penting cari guru yang efektif ngajar ya. Yang ngajar, ya langsung ngasih shortcut, ngasih tips and trick. Gimana bacanya? Lihat orang gesturnya seperti apa. Apanya yang pertama dilihat itu ya. Itu semua bisa ada sekolahnya sebentar. Biasanya nggak lama itu. Kasih tips and trick aja. Dan orang tua itu pasti akan senang karena dia tahu, oh anak gua pulang dari sekolah matanya begini, kepalanya tunduk begini, makannya seadanya itu. Berarti dia lagi deep thinking, lagi berpikir, lagi mikir. Kan nggak mungkin dia punya banyak utang, pasti ada sesuatu. Ya itu berarti communication ya. Yeah. Yang nonverbal itu harusnya mampu dia baca. Yeah. Jadi nggak usah langsung nembak. Kamu ada apa di sekolah? Pasti begini. Nah, itu kan judgmental, itu bahaya orang tua. Bahaya. Ya belajar komunikasi yang efektif. Benar juga tadi sebelum usianya mikirin cicilan. Belum waktunya. Seringkali kadang-kadang anak itu dibebani oleh perusahaan-perusahaan orang tua yang belum waktunya dia bebani. Kamu tahu nggak susah berat sekali gitu. Aduh dia mikirin cicilan dulu repot. Ini kita harus pindah rumah kontrak. Nah itu kan berarti dia harus bikin kontrakan. Iya benar. Aduh mukanya tuh tua 25 tahun lebih tua ya. Itu yang saya sedihkan. Orang tua tuh kadang-kadang lupa bahwa anak itu belum waktunya dikasih beban seperti itu. Right. Oke, itu tadi kan yang seharusnya orang tua lakukan. Nah, kalau dari sisi yang lain, ada nggak yang sebaiknya anak lakukan? Anak? Ya, anak. Dalam proses dia trying to find his or her own way. Or tadi, ujung-ujungnya masuk prodi mana nih bagusnya gitu. Iya, dia kan nggak ngerti prodi. Dia mulai diperkenalkan dengan istilah prodi ketika masuk SMA 1. Ada IPA, IPS. Kenapa harus IPS? Nanti kamu masuk
kemungkinan pohon pilihan ilmu pengetahuannya ini. IPA pohon ilmu pengetahuannya ini. Kamu pohon ilmu pengetahuan yang mana? Yang ini. Itu di Indonesia kan ada kasta. IPA itu kastanya lebih tinggi daripada IPS. Itu kasta. Nah, kasta ini yang sampai sekarang mungkin itu ada hubungannya dengan satu Presiden Indonesia pertama insinyur, itu IPA kan, dan Dr. Anas Muhammad Hatta, berarti IPS ya, dugaan saya ya. Jadi mungkin kasta itu turun dari situ ya. Jadi kelasnya turun gitu ya. Jadi Dr. Andes Muhammad Hatta dulu insinyur Soekarno, satu engineer, satu Dr. Andes jadi ekonomi, berarti itu sosial ya. Jadi turun derajatnya gitu ya, kesan saya itu. Nah, di situ mereka baru berkenalan dengan ternyata kita harus memilih IPA IPS juga udah repot itu. Dan apalagi sekarang dengan kurikulum baru tuh sekarang tidak ada lagi IPA IPS kan. Orang ada berapa opsi pilihan, mau ambil matematik atau kelompok ekonomi atau sosiologi, itu kan kombinasi seperti yang dilakukan di negara-negara maju kan. Jadi tidak strictly IPA IPS enggak. Tapi punya peluang dua-duanya bisa ngambil IPA dan IPS. Dia belajar sosiologi, ekonomi, belajar matematik, belajar kimia sekaligus kan itu. Nah, itu lebih banyak option ya. Jadi anak itu bisa explore lebih banyak. Ya, tugas anak-anak menjawab pertanyaan adalah explore. That's the only one. That's the only task. Ya, Right. explore. Apa aja kamu yang enjoy apa? Jangan dihambat sama orang tua. Ya. Yang bahaya enjoynya tuh game. Kenapa? Ya, kalau dia enjoynya game, waduh. Kan main game itu kan apa namanya? Kebahagiaannya tinggi, berlimpah. Orang berlimpah itu membuat orang jadi malas. Excitement. Iya. Jadi itu paling bahaya. Jadi game itu membuat orang jadi tidak mau sosialisasi, antisosial, ansos. Jadi lebih asik dengan dirinya sendiri ya. Tidak ada etika terhadap orang tua, nggak ada kemampuan berhubungan dengan orang atau nggak ada. Dia sibuk dengan kegiatannya. Itu karena terlalu berluber perasaan senang ya. Perasaan senang terlalu berluber itu tidak membuat orang jadi sehat itu. Jadi nggak. Makanya dia harus exercise, jalan, pergi, main, ketemu orang, sosialisasi itu jauh lebih penting. Nah, apa yang harus dilakukan anak-anak? Menurut saya sih itu explore. Pergilah kemana, ke gunung, ke laut, ke hutan, atau coba hal-hal baru. Belajar coding gitu ya, apapun ya, explore sesuatu. Right. Tapi sekarang lumayan karena ada istilahnya yang generasi Z itu paling pakai life balance ya. Jadi orang tua itu selalu udah ujung-ujungnya ngajak anak-anak pergi healing. Itu untuk balas orang tua, tapi anak kan dibawa kan, itu bagus jadi explore hal baru kan. Ayo jalan kita healing kemana? Ngebut. Nah, mulai bicara tentang culture itu udah lumayan. Nah itu lumayan menjauhkan mereka dari gadget kan, dari game. Nah itu mungkin orang tua harus membuat nurturingnya yang harus yang baik. Anak itu main game atau enggak gimana orang tua? Right. Jadi sebenarnya kemudian balik lagi ya, anak tugasnya adalah explore. Dan orang tua memfasilitasi proses eksplorasi gitu kan. Betul. Jadi kemudian anak bisa terekspos dengan berbagai macam pengalaman. Betul. Dan kemudian pelan-pelan jadi tahu, ternyata gua tuh orang yang bagusnya di sini, ini ketertarikan gua sebenarnya tuh di sini gitu kan. Dan kemudian orang tua balik lagi. Jadi ada proses dinamika yang timbal balik begitu ya. Saya terkesan suatu hari lagi pergi ke New Zealand, saya ikut satu rombongan. Di tempat di mobil itu ada beberapa orang asing, orang-orang dari Skandinavian, anak-anaknya anak-anak. Saya tanya, kalian siapa? Kami barusan lulus SMA. Oke. Terus ngapain kamu di New Zealand? Kita disuruh pergi 1 tahun. Terserah, carilah bidang yang kamu tertarik. Jadi suruh pergi dia, tahun keliling terserah. Jadi sebanyak berapa duit kamu punya ya pergilah. Jadi saya pernah ke Indonesia, dia bilang sekarang saya ada di Indonesia. Jadi ketertarikan kamu tentang apa? Tentang development, kemiskinan. Kan dia tertarik. Ini umur berapa nih Mas? Lulusan SMA. Jadi dia tidak boleh masuk universitas dulu sebelum dia pokoknya 1 year gap itu. See the world. Ya pergilah setahun. Udah sana pergi setahun. Jadi explore kan ya.
Tapi setelah lulus SMA tuh. Jadi hanya boleh memilih sekolah ketika dia udah setahun jalan. Padahal sebenarnya in a conventional sense, biasanya orang ngelihat wah lu mah buang waktu setahun gitu kan. Iya kan? Kita itu Iya kan. gitu kan. Dia betul-betul. Jadi segrup sama beberapa teman itu cerita, kita udah ke Indonesia, kita udah Kamboja, kemana. Oke, apa yang dapat gitu kan? Oh, dia lihat bagaimana kehidupan masyarakat, tentang kemiskinan, tentang ekonomi. Dia jadi muncul ketertarikan. Nah, nanti dia ngambil bidang itu. Tapi emang itu kalau kita melihat secara historis ya, banyak sekali kemudian pengalaman penemuan diri itu berasal dari keluar dari lingkungan sehari-hari. Betul. Iya kan? Kalau kita melihat misalnya kisah klasik Siddhartha Gautama, keluar dari istana gitu kan, terus explore nggak karu-karuan sampai akhirnya oh ternyata life is like this. Terus aku juga pernah ingat nonton film Motorcycle Diaries Che Guevara gitu kan. Sebenarnya kan dia juga asal muasalnya itu ya cuma mau memotoran lah sama temennya kan. Taunya dia melihat kemiskinan, dia melihat a lot of things yang otherwise dia nggak akan pernah lihat dan experience, sampai akhirnya dia bisa menemukan dirinya dia sebagai Ernesto Che Guevara gitu kan. So self exploration, going out, seeing the world gitu kan. That might be an essential ingredients gitu ya. Dan sekarang kan difasilitasi oleh Netflix, difasilitasi oleh cable TV. Right. Kita mau jalan-jalan kemana itu ada. Kita pengen jalan-jalan ke Kolombia, kayak apa Kolombia, tinggal tik Kolombia seperti ini. Itu udah jalan tuh. Mentally traveling. Iya. Right. Jadi udah bisa ke sana itu. Dan itu sudah banyak kemungkinan kita mempelajari sesuatu kan. Betul. Dan TV-TV yang non hiburan itu banyak kan. Seperti BBC Channel, History Channel, macam-macam. Itu sangat edukatif dan kita bisa belajar banyak situ. Dan itu mengasihkan, bukan hanya anak-anak. Saya yang udah tua menikmati itu tiap malam. Oh, aduh, lagi belajar bagaimana bikin pisau, bagaimana bikin ini. Nonton NHK Mas Sabta. NHK Jepang. Ya, itu asik-asik kan? Iya benar. Dan itu kita sudah traveling gitu ya. Iya. Nah, apalagi kalau tadi anak-anak Skandinavian itu betul-betul dia harus mengalami itu, dia perasaannya terlibat kan? Karena bukan cuma dia tahu secara intelektual gitu kan, tapi dia juga experiencing. Betul, itu yang mahal tuh dia. Benar. Dia mau milih bidang studi itu cocok kan, dia udah kebayang saya akan kerja di negara berkembang atau apalah, akan jadi apa gitu. Ambil spesialisasi apa, ekonomi atau energi atau apa, kan bisa macam-macam. Nah itu kata kuncinya eksplorasi kan. Jadi anak muda itu atau anak-anak ngapain ya, explore. Makanya betul sistem belajar sekarang kan ada eksplorasi kan, eksplorasi tentang hewan, tentang apa, harus belajar tentang itu. Sampai dia menemukan sesuatu yang dia betul-betul passionate ya. Ya. Nah, aku tadi tertarik sama perspektifnya Mas Sabta tentang game, gitu kan? Ya, bagaimana game sebenarnya potentially bisa menjadi challenge, gitu ya, untuk anak tumbuh kembang ya. Nah, tapi industri game sendiri kan sekarang berkembang banget nih Mas Sabta. Bahkan kalau kita melihat data terakhir nih, produsen game terbesar di region kita ini justru ada sekarang tuh di Indonesia nih. Nah, gimana kita bisa melihat game ini sebagai bentuk produk digital yang potentially mungkin jadi challenge untuk anak kita tumbuh dan berkembang, tapi juga dia sebenarnya menyediakan sebuah pilihan profesi, sebuah pilihan okupansi untuk yang secara ekonomis udah pasti punya peluang untuk scale up di climate sekarang. Kalau menurut saya game itu positifnya adalah kalau sekolah itu kan hanya memperbanyak kognitif kita, pengetahuan kita, tapi tidak memberikan skill. Ya, sekarang sekolah HI gitu, kita nggak punya skill kan. Bicara tentang perang Vietnam gitu, kita nggak ikut perang kan. Kita nggak tahu how to buat strategi gimana. Nah, berpikir game itu bisa menolong. Game stratego itu bisa menolong bagaimana kita membuat strategi dan decision making process. Dan game itu jangan dilihat harus dalam bentuk gadget. Game board itu menolong sekarang. Bahkan itu dipakai di berbagai board game ya. Board game itu banyak sekali dipakai untuk perusahaan, untuk untuk induksi orang terhadap budaya organisasi dan sebagainya. Jadi anak-anak tuh diajar
seperti monopoli itu kan, itu belajar ekonomi kan seperti itu ya. Nah itu sejarahnya menarik itu kan, bagaimana game itu bisa membantu anak berpikir. Ya. Jadi dan mendirect masa depan pekerjaan untuk hari ini. Masa depan tuh hidup seperti apa? Nah coba disederhanakan dalam game. Jadi ada sekarang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang game board ya. Iya, benar. Itu Board game ya. Iya, board game. Nah, ya saya sadar waktunya Mas Sabta mungkin juga terbatas, so I would respect your time. I have just one last question. Kan kalau kita sekolah nih, anak kita sekolah kan, ada nilai. Nah, anak pasti punya nilai-nilai tertentu yang bagus lah, kayak some kids they're good at math, Yeah. other kids they're good at something else, history or whatever, right? Nah, apakah indikator nilai di, let's say kita spesifik aja nih di tingkatan SMA itu menjadi penentu 100% kekuatannya dia untuk kemudian membantu dia memilih prodi? Ya, kalau saya tidak, karena di dalam prodi itu kan bukan hanya satu bidang. Misalkan begini, dia bagus di biologi, tidak otomatis dia cocok di kedokteran atau farmasi. Right. Kan di kedokteran tidak hanya belajar biologi kan, banyak ya, sama aja kayak SMA, macam-macam yang dipelajari. Dia hanya bagus di biologi, padahal di kedokteran bukan hanya belajar biologi kan. Nah, jadi kalau satu mata pelajaran bagus itu bukan otomatis dia seperti linear gitu, tidak begitu. Dia harus explore apa yang mungkin bisa cocok dengan bidang yang dia, misalkan bagus biologi bisa jadi kehutanan, macam-macam kan, tidak harus kedokteran. Rata-rata kedokteran semua. Bagus biologi kedokteran, waduh. Jadi belum tentu nilai semata-mata. Betul. Gitu. Kalau kita ingat yang kata Einstein itu bahwa semua orang itu genius. Jangan sekali-kali menilai bagaimana kemampuan ikan memanjat pohon. Betul. Ketika dia dibodoh-bodohin, dia akan sepanjang hidupnya akan menyangka dia bodoh. Yes. Padahal memang fitrahnya dia bukan diukur dari manjat pohon kan, di air kan. Jangan menilai dia di luar kekuatan dia gitu. Dia kekuatannya bukan matematik, dinilai matematiknya jelek, goblok. Jadi sepanjang hidup dia akan merasa goblok dia. Padahal dia kekuatan digambar. Nah, maka dinilai, wah gambarnya jenius. Wah, dia sepanjang hidupnya dia saya jenius karena saya bagus di gambar. Matematik saya memang goblok, bukan kecerdasan logika dia nggak ada, tapi kecerdasan spasial dia bagus, keuangan bagus. Jadi yang mana yang kata Einstein? Semua orang jenius. Nah berarti setiap orang harus mencari kejeniusan dia apa. Itu keren banget tuh. Semua orang jenius. Sekarang tugasnya adalah untuk merecognize kejeniusan kita itu ada di mengenal dirinya. Mana? Dengan mengenal diri kita sendiri gitu kan. Dan itu sebenarnya adalah tugas kita sebagai orang tua untuk membantu anak-anak kita menemukan, iya kan? Mengenali dirinya sendiri, berteman dengan dirinya sendiri, dan akhirnya tahu, this is what I should do, gitu kan? Ya, jadi banyak motivator di Indonesia yang membuat kelas-kelas bagaimana anak-anak itu menemukan kejeniusannya. Dari awal udah rame itu, dan saya pikir itu sesuatu yang baik ya. Right. Dan saya kira banyak orang tua pernah mengikuti itu supaya bisa tidak salah mengambil keputusan. Misalkan anaknya bakat musik nih, yang paling saya sering dengar dan menyedihkan, kamu gak akan bisa hidup dari musik. Nanti aja aku udah lulus S1 baru main musik. Aduh, kapan tuh suksesnya? Nunggu S1 baru muncul bakatnya dia, asetnya dia baru boleh dikonversi jadi modal. Nanti nunggu S1. Berarti udah too late dong. Umur berapa kan itu? Kalau untuk mengkonversi aset menjadi modal itu butuh at least 10,000 hours. 5 tahun, 5,5 tahun. Kalau dia baru mulai umur 25 tahun, berarti umur 30 bisa earn something ya dari aset dia. Nah, jadi itu yang saya pikir orang tua harus jangan sampai mengarah panahnya itu bukan ke arah dia. Karena itu mau kemana terbangnya? Mungkin puisinya Khalil Gibran itu penting sekali tuh. Iya. Itu menarik itu kepada orang-orang seperti itu kan jenius dari bidangnya masing-masing kan. Betul. Kalimat-kalimat mereka sangat mencerahkan ya. Iya. Nah jadi, hai orang tua, temani anak-anak itu menemukan dirinya kan. Bener nih, temani
anak-anakmu menemukan dirinya sendiri kan? Itu Ya, benar. itu gimana ya dibantu. Kalau kita punya kekhawatiran, itu akan menggoda kita menjadi overprotective. Dan godaan overprotective itu menghambat anak itu berkembang. Karena sedikit-sedikit dilarang. Nah, itu bahaya banget ya. Mau bergerak kalau nggak bisa, awas. Jadi takut terus. Nah, hukumnya kalau orang itu punya perasaan takut, nah, sistem satu otak manusia itu apa langsung menutup, melarang, shutdown. Nah, ini paling bahaya. Jadi anak-anak itu tidak berkembang sama sekali. Ya. Kasihan. Semua kekuatan dia jadi idle. Aset dia idle. Kalau Dibekukan kan nggak dipakai kan, dikembangkan. Nah, jadi udah itu mubazir ya. Nah, itu yang paling berbahaya. Gimana anak-anak itu bisa sadar dia punya aset, dorong dia gosok biar ngincrong ya. Nah, baru nanti kita dapat anak-anak yang punya kejeniusan yang luar biasa. Itu tugas orang tua ya, bukan tugas guru. Jangan perasaan udah dititipin anak di sekolah berarti tugas guru. Enggak, guru kan terbatas, tugasnya jelas ada kurikulumnya. Dia tidak membantu anak itu menemukan kecerdasan. Ya mungkin memberi informasi, oh anak ini nilai matematiknya bagus, cepat nyelesainya, berarti IQ-nya bagus gitu ya. Oh, dia bagus berkawan, mungkin IQ-nya bagus gitu ya. Oh dia bagus memberi nasihat orang, bagi SQ-nya bagus, spiritual quotient-nya bagus ya, kayak gitu. Kemampuan gambarnya bagus, mungkin itu kan kecerdasan apa. Itu mungkin beri informasi itu guru BK misalnya bisa memberikan itu. Ya. Nah, tadi again satu poin yang bagus banget. Setiap anak itu adalah jenius, tinggal abis itu gimana kita membantu anak kita menemukan kejeniusannya itu di bidang apa gitu kan. Nah, buat orang tua ya seperti saya juga gitu ya, yang penasaran banget dan ngerasa bahwa gimana sih caranya kita sebagai orang tua bisa kayak tadi Mas Sapta gambarkan, menemani anak kita untuk menemukan dirinya sendiri, prosesnya itu seperti apa, gabung ke Masa Depan Camp. Nah, itu adalah tempat di mana kita bisa kumpul gitu kan, di mana kita bisa spend quality time with our family, tapi sekaligus kita juga bisa duduk bareng sama Mas Sapta juga salah satunya, untuk kemudian kita coba secara saintifik juga untuk tahu, oh kira-kira ternyata nih si anak kita nih ternyata itu tadi tuh observation-nya itu oh ternyata mengarah ke bagusnya program studi ini, atau dia punya potensi untuk ke arah mana begitu kan. Nah, itu nanti kita akan ada programnya Masa Depan Camp. Cari tahu lebih lanjut, ada linknya setelah ini. Dan register your intent soon, dan sampai ketemu di Masa Depan Camp. It's gonna be very exciting, it's gonna be very enlightening, it's gonna be something that a lot of parents actually really very eager or have been waiting for this kind of occasions gitu. Oke, Mas Sapta, thank you banget waktunya. Terima kasih banget udah sharing insights dan sharing banyak banget tadi knowledge buat kita semua gitu kan. Hope we can have you again and here, atau actually you are having us in your place right now. Oh iya. Oke, moga-moga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi secepatnya. Ya, thank you. Terima kasih. Masa depan, bantu dia temukan hari esoknya.